Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, di sini nama saya Agustina Stiani Budi, dan dengan rekan saya Niti Febrina Silalahi. Saya Indah Wulandari. Saya Maria Muta. Saya Muhammad Zaini Bakri. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir kami. Baik, di sini kelompok kami akan mempresentasikan aplikasi penerjemah bahasa isyarat bagi penyandang tunarungu dengan bahasa pemrograman Python. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dan rumusan masalah. Latar belakangnya ada manusia merupakan makhluk sosial yang perlu berhubungan satu sama dengan yang lainnya. Untuk menukar pikiran antara sesama perlu dilakukan komunikasi. Komunikasi merupakan kegiatan saling menyampaikan pendapat baik secara verbal maupun non-verbal. Namun, terdapat beberapa orang yang kesulitan dalam melakukan komunikasi seperti orang yang berkebutuhan khusus, khususnya penderita tunarungu. Untuk membantu tunarungu dapat berkomunikasi dengan normal bersama orang lain, maka dibutuhkan alat membantu agar bisa terjadinya interaksi komunikasi antar orang tersebut. Artificial Intelligence atau AI digunakan untuk membuat alat yang dapat digunakan oleh penyandang disabilitas tunarungu agar semuanya dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana membantu penyandang tunarungu dalam berkomunikasi antar masyarakat. Yang kedua, model apa yang digunakan dalam membangun aplikasi untuk membantu penyandang tunarungu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Maria. Terima kasih. Saya akan melanjutkan pengambilan dan pengolahan data yang kami gunakan. Dataset yang digunakan adalah Sign Language MSK yang diambil dari Kaggle sesuai dengan link yang telah dilakukan. Kemudian dataset dibagi menjadi data train dan data test dalam bentuk CSV. Berikut adalah linknya. Lalu processing data. Dataset dibagi menjadi X-train, X-test, Y-train, dan Y-test. Kemudian data akan diuji dengan parameter yang telah disesuaikan seperti test size-nya 0,3, random step 101, batch size 128, numClass 24, dan echo yang digunakan sebanyak 10. Baik, di sini akan saya melanjutkan dari Maria. Di sini ada pemodelan dan pengembangan model AI. Model yang digunakan pada proyek akhir ini adalah CNN Models dengan Conpi 2D dan Max Polling 2D dengan modelan sequential Activation Softmax, dan optimizer yang digunakan adalah ada multimizer. Di sini gridnya ada pakai TensorFlow dengan import Conpi 2D dan Max Polling 2D yang model sequentialnya untuk Conpi 2D dengan size 3,3 dan Max Polling dengan size 2,2. Terus untuk kernel size-nya ada 3,3 dan Max Polling size-nya 2,2 dan Platen dan 128 dan aktivasinya Relu, dropout-nya 0,20. Next. Performa model. Setelah proses training model yang dilakukan, maka didapatkan akurasi sebesar 0,87. Seperti gambar yang di samping ini ada Skyrim Matrix dengan akurasi skor 0,874093 sekian. Oke, next. Insight yang didapat setelah dilakukannya tahap pengujian pada aplikasi, insight yang didapat adalah memberi pengetahuan kepada masyarakat awam tentang bahasa isyarat. Selain itu juga dapat membantu masyarakat untuk lebih berkomunikasi dengan masyarakat disabilitas karena aplikasi yang dibuat dapat diakses dengan mudah. Oke, akan dilanjutkan rekan saya, Anggi. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya Anggi akan menjelaskan
flowchart, dan arsitektur aplikasi. Untuk flowchart sendiri, ada hand gesture sebagai input, lalu hand gesture tersebut akan dimasukkan ke dalam proses model, kemudian akan dilanjutkan dengan training data, kemudian model akan dikompil. Selanjutnya, setelah model dikompil, di mana dia akan membaca dataset, kemudian dari compile model tersebut akan dihasilkan result. Untuk resultnya ini berupa teks. Lalu untuk arsitekturnya sendiri, dapat kita lihat ada hearing impaired person, di mana dia akan melakukan hand gesture, untuk webcamnya akan membaca gerakannya tersebut, kemudian dari website tersebut dilanjutkan dengan model algoritmanya. Untuk model algoritma yang digunakan yaitu CNN tadi, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Kemudian dari model CNN ini, dia akan membaca dataset. Kemudian dari dataset ini akan dilemparkan kembali ke website Sing Language website-nya, dan dia akan mengeluarkan input text, output text-nya. Selanjutnya ini merupakan user interface. Ini merupakan tampilan home pada aplikasi yang kami buat, di mana di sini terdapat tiga bagian, yaitu ada home, predict, dan about us. Untuk home tersendiri berikut tampilannya. Untuk predict itu akan menampilkan kamera untuk hand gesture-nya, dan about us itu akan menampilkan tentang perusahaan kami atau mitra kami, lalu ada anggota kelompok dan kontak yang bisa dihubungi. Selanjutnya untuk demo aplikasi akan dijelaskan oleh partner saya, Agustina. Jadi untuk demo aplikasi sendiri, yang pertama itu kan di sini ada judulnya Sign Language, dan untuk button sendiri itu ada 3, yang tadi telah dijelaskan itu ada home, predict, dan about us. Jadi pada saat home itu dipencet, maka akan tetap stay di sini karena ini merupakan bagian dari home atau tampilan dari home yang terdapat sebuah judul yaitu dengan komunikasi dengan deaf and hard of hearing people. Lalu di sini juga ada sedikit keterangan tentang aplikasi ini dibuat untuk apa. Lalu di sini ada tombol get start juga, itu sama saja fungsinya dengan button, tapi kita di sini juga bisa menggunakan tombol predict untuk berjalan ke kamera yang akan memprediksi hand gesture-nya nanti. Lalu kita di sini pencet predict, maka akan muncul kamera yang akan memprediksi hand gesture nantinya. Di sini saya akan mencoba memprediksi gesture. Nah, ini kan saya buat huruf O, dan resultnya juga udah muncul huruf O. Jadi untuk result ini sendiri itu berpengaruh pada beberapa hal. Salah satunya itu background. Background sendiri untuk pendeteksian itu membutuhkan background yang solid, warna-warna solid. Diusahakan untuk belakangnya itu tidak terlalu banyak hal-hal yang atau benda-benda yang dapat mengganggu pada prediksi nantinya. Selain itu, program kami juga masih terdapat beberapa hal yang seperti memprediksinya masih agak lama. Jadi seperti delay-nya terlalu lama. Selain itu juga dikarenakan bentuk tangan orang yang berbeda-beda dan dataset yang kami punya juga berpengaruh kepada hasil prediksi. Seperti ini, karena tidak sesuai dengan dataset, maka di sini huruf akan berganti-ganti. Tadi saya membuat hand gesture test, tapi munculnya itu di saat saya sudah mengganti hand gesture yang saya seperti ini.
untuk akurasi lebih banyak ke O. Lalu untuk selanjutnya yaitu kembali ke home. Lalu di sini ada about us. Jika about us ditekan, maka akan menampilkan kompani atau mitra yang ada itu our sendiri. Lalu di sini ada our team, nama-nama dari kelompok anggota kelompok kami, dan di sini teach us di sini terdiri dari nama tim kami dan juga kontak yang dapat dihubungi. Lalu untuk copyright sendiri itu footer dari website ini. Mungkin untuk demo sekian, lalu dilanjutkan dengan kesimpulan sendiri. Jadi untuk kesimpulannya itu untuk membantu masyarakat penyandang tunarungu atau tunawicara dalam berkomunikasi dengan masyarakat luas, kami membangun model atau sebuah aplikasi, di mana aplikasi ini termasuk ke dalam domain computer vision yang ada dalam machine learning, sehingga aplikasi akan mengakses kamera secara real time. Jadi misalkan menggunakan komputer atau laptop, maka akan langsung mengakses webcamnya untuk membaca hand gesture dari pengguna, sehingga output yang dihasilkan nantinya itu berupa teks yang sudah didemokan tadi. Lalu untuk model yang digunakan itu model convolutional neural network. Jadi CNN sendiri itu model deep learning yang mampu melakukan proses pembelajaran secara mandiri pada pengenalan objek, ekstraksi objek, dan juga klasifikasi. Pada algoritma CNN juga, convolution itu dijalankan pada data input dengan menggunakan sebuah filter atau kernel yang kemudian digunakan untuk memetakan feature. Jadi untuk operasi konvensional dilakukan dengan menggeser filter di atas input. Di setiap lokasi perkalian metrik dilakukan menjumlahkan hasilnya ke dalam peta fitur. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.